Ada Bapak dan Ibu, ada yang memiliki bisnis? Tidak Bu, cuman kami ada bergerak seperti semacam multi level marketing Bu. Oh, multi level marketing, baik. Multi level marketing berarti lebih ke ini ya, lebih ke dia tuh seperti apa ya, bisnis seperti ada sub-subnya ya, ke bawah-bawah gitu kan ya? Iya benar Bu. Nah, berarti Bapak sudah sampai level mana nih? Wah. Oh, baru supervisor. Bapak sampai level mana? Udah keren itu kalau supervisor tuh Pak. Berarti Bapak sudah punya bawahan nih, tinggal bergerak ya kan? Kira-kira begitu Bu. Baik, nah mohon maaf, ini Pak Asro ini di apa? Di MLM-nya produk apa ya Pak? Kebetulan saya di MLM bukan hanya satu produk. Saya mempunyai produk FLP, Forever Living Product, dan juga semacam yang lainnya. Cuman yang selalu bergerak itu FLP Bu. Karena produknya selain saya bisa pakai buat sendiri dan juga ya seperti itu. Kayak semacam itu apa? Produk herbal atau apa ya Pak? Herbal Bu, herbal. Oke, herbal ya. Baik, nah, baik Pak Asro, terima kasih. Mungkin yang lainnya ada? Mungkin ini ada Mbak Konita. Ya Bu. Mbak Konita ini, wah Mbak, lagi di ini ya, lagi kerja ya Mbak? Iya, saya lagi kerja Bu, mohon maaf. Sambil dengerin sih. Iya, gak apa-apa sambil minta. Mbak, kerja di mana nih Mbak? Saya kerja di Banten TV Bu. Oh, alhamdulillah di Banten TV. Iya. Berarti broadcasting ya, lebih ke broadcasting ya tuh. Iya. Apakah Mbak Konita ini punya bisnis sampingan? Kalau bisnis memang, kalau dulu sempat ada, cuma saya oper ke adik saya. Jadi sekarang adik saya mengembangkan bisnis buket bunga Bu. Oh, buket bunga, berarti ada ya, berarti dia buket bunga. Iya. Nah, jadi kalau dulu kenapa alasannya mau ikut bisnis buket bunga? Kalau saya sih sebenarnya kalau dulu online shop Bu, yang keperluan wanita kayak gitu, baju-baju kayak gitu-gitu Bu. Cuma akhirnya saya oper ke adik saya, malah adik saya ngembanginnya buket gitu. Jadi kalau saya hanya sekedar untuk memasarkan aja sama ya sambil mengawasi. Oh gitu ya, jadi bagus ya ada alasannya ya, kenapa mau ini, karena pertama online, berarti tadi kalau kita mengawali suatu bisnis itu intinya apa? Kalau dalam pemasaran itu adalah ada needs and wants. Berarti Mbak Konita pertama itu melihat apa sih peluang yang dibutuhkan dan yang diinginkan oleh konsumen. Betul Bu. Itu kebetulan memang dulu saya waktu kuliah Bu, bisnis online shop, karena memang tahun 2009 2010 itu kan memang jarang ya Bu ya. Untuk bisnis itu kepercayaan, ada trust di situ. Cuma memang karena dulu nggak ada e-commerce yang seperti sekarang nih, yang ada kayak Shopee, kayak Tokopedia kan itu belum booming gitu ya Bu ya. Jadi memang ada effortnya luar biasa sih Bu untuk supaya orang itu percaya transfer ke kita gitu Bu untuk memasarkannya. Baik kalau begitu. Ya,
Berarti ada, berarti Mbak Bonita itu pertama sih memang melihat ada peluang kan, karena keinginan Betul. tadi pertama melihat belum ada bisnis buket bunga secara online. Ya, kalau dulu memang saya untuk usahanya usaha baju kayak gitu Bu, cuma memang belum dipasarkan secara online. Cuma begitu pas ngelihat peluang usahanya kayaknya kalau online bagus nih gitu. Jadi akhirnya saya usaha sampai 5 tahunan. Nah, kemudian saya diterusin ke adik saya gitu. Nah, akhirnya kita bikin ganti, nggak baju lagi, nggak keperluan yang perempuan, tapi akhirnya bikin kerajinan tangan buket bunga itu gitu. Berarti sudah mulai beralih ya. Oh, dan beralihnya ini pasti juga ada campur tangan melihat. Oh, peluangnya lagi sudah berubah sekarang. Betul. Ikut perkembangan zaman juga, Bu. Baik, Mbak Bonita. Ya. Baik, terima kasih Mbak. Sama-sama Ibu, punten saya mau lanjut lagi kerja. Bentar. Ya, iya Mbak, makasih sambil menyimak saja Mbak. Baik, kita lanjut ke, saya mau ke, mungkin di sini ada Arnaca, Pak atau Mas ini? Siap, Ibu. Nah, ini Bapak atau Mas ini? Arnaca. Nah, apakah punya bisnis lain? Punya, Bu. Warung-warungan kecil, Bu, di rumah. Gimana? Warung-warung? Iya, punya warungan kecil di rumah. Usahanya cuma itu doang. Oh, itu ya. Kalau Bapak Pak Arnaca ini bekerja juga ya Pak? Saya guru juga, Bu. Guru, Bu. Oh, guru. Alhamdulillah guru, tapi punya apa? Punya Entah sampingan, punya usaha entah warung. tinggi. Gitu. Nah, Pak Arnaca ini kenapa mau buka warung Pak? Cuma buat memperlambat habisnya anggaran bulanan, Bu. Sambil cari lebih-lebih dikit gitu. Memperlambat habisnya anggaran bulanan. Berarti apa? Lebih ke bagaimana sih mengelola keuangan ya Pak? Betul, Bu, betul. Nah, berarti Bapak di sini masuk ke kategori bisnis UMKM. Ya, betul. Nah, bisnis UMKM di sini adalah biasanya tetap fokus kepada, oh mungkin kenapa saya mau membuka warung, karena ada di lingkungan sekitar Bapak yang butuh dan yang menginginkan barang-barang yang ada di warung Bapak gitu, karena di lingkungan tersebut jarang sekali warung gitu, sehingga butuhlah warung ya, barang-barang untuk kebutuhan sehari-hari yang ada di warung Pak Arnaca itu. Iya, Bu. Mungkin demikian lah ininya ya. Intinya sih seperti itu. Ya. Baik Pak Arnaca, terima kasih. Sama-sama, Bu. Kita melihat nah, tadi melihat, kalau kita melihat itu adalah
pemasaran itu lebih ke market driven. Nah, kalau ditanya lagi, kemarin tadi ada yang mengungkapkan, Bu, keuangan Bu, kemarin membahas keuangan. Ya, kalau keuangan itu mengelola apa ya? Nah, mungkin saya mau tanya, ini ada Pak Bayu. Pak Bayu. Ya Bu, baik Bu. Bayu Astapi Rahayu. Nah, Pak Bayu. Ya Bu. Saya mau bertanya, kalau kalau misalnya ditanya manajemen keuangan itu mengelola apa ya? Ya mengelola keuangan lah Bu. Oke. Kalau sumber daya manusia? Tentang manusia ya Bu, sumber daya manusianya. Namun kalau manajemen operasi itu tentang mengelola produk. Tentang pengolahan ya Bu. Ini suara saya terdengar? Kurang jelas Bu, putus-putus Bu masalahnya suaranya. Oh, ini mungkin sinyal dengan hujan. Sudah terdengar belum? Sudah Bu, sudah Bu. Sudah Bu. Sudah. Ini sepertinya mau hujan nih. Jadi sinyalnya agak kurang. Kalau putus rujuk. Ya. Ah. Kalau putus disambungin lagi ya Pak. Baik. Bisa dilanjut ya? Bisa Bu. Lanjut Bu. Lanjut. Suaranya sudah jelas. Nah, jadi di sini kita melihat bahwa tadi operasi atau produksi itu membahas tentang bagaimana sih mengelola produk dari proses input proses output. Nah, kalau marketing apa sih yang dikelola? Kadang saya juga bingung. Nah, Bu, Pak Bayu, punten Bu, bagaimana jawabnya? suaranya nggak jelas. Kalau bisa Jelas Bu, nggak jelas. pelan-pelan aja. Oh, suaranya nggak jelas lagi ya? Bisa terdengar? Sebagian kali Bu. Saya Bisa jelas. Bu, bisa. Oh, terdengar. Yang apa saya kurang keras? Keras Bu. Sudah keras? Siap Keras Bu, sangat keras. Oh, sangat keras. Baik. Kembali lagi tadi yang saya tanyakan, kalau marketing itu lebih mengelola apa ya? Ya, Pak Bayu, silakan. Tentang pemasaran produknya Bu. Tentang pemasaran produk. Coba pemasaran produk bagaimana? Ya maksudnya menjual sesuatu dari misalnya satu usaha, bagaimana cara memasarkannya produk tersebut. Coba Bu. Izin menjawab Bu. Suaranya. Ya, putus-putus ya. Aduh. Suaranya Bu, aduh. Suaranya. Ya. Sebentar saya ganti ini deh.
Terdengar? Sudah terdengar? Terdengar jelas, Bu. Terdengar Bu. Berarti lebih ke mengelola produk. Mengelola produk Bu, memasarkan produk. Nah, tapi ternyata pada kenyataannya adalah marketing itu lebih mengelola pasar. Lebih mengelola pasar. Jadi, apa sih pasar itu? Kalau ibaratnya marketing itu kita lebih ibaratkan memancing. Memancing apa? Bukan memancing ikan. Memancing supaya produknya dibeli ya. Gimana? Ya supaya produknya dibeli, istilah dipancing sebenarnya produk yang dipasarkan itu bisa terjual gitu ya. Inti. Nah, iya, memang itu bisa, tapi lebih ke memancing konsumen. Mohon maaf, saya terlempar ya. Sebentar saya ganti device nih kalau begitu. Di sini anginnya kencang sekali. Masih terdengar suara saya? Nggak ada Bu, jauh Bu. Jauh? Terdengar tapi putus-putus Bu, terdengar putus-putus. Terdengar, Bu. Oh, saya jelas banget ya. Di sini saya jelas banget ya. Terdengar jelas. Pahami keras. Nah, saya sudah ganti nih. Terdengar yang ini? Banget, Bu. Saya sudah ganti device. Yang dari Dubai aja tuh kedengeran. Baik, kita lanjutkan lagi ya. Sudah terlihat atau saya off cam saja dulu ya, supaya ininya enggak ini. Supaya bisa lancar. Oh, ini malah admin malah saya izin off cam ya, supaya ini sinyalnya karena kurang baik. Bisa terdengar kepada Ibu? Lebih lancar ya? Ya, lebih baik, Bu. Nah, lebih lancar. Jadi admin ini Nurmala izin saya off cam ya, Nurmala. Baik, kita lanjut ke tadi. Apa sih market driven? Jadi lebih ke tadi, marketing itu apa? Mengelola pasar. Mengelola pasar, apa itu? Jadi lebih mengelola melihat
Oh iya tadi memancing. Mancing apa? Memancing konsumen. Memancing konsumen untuk supaya digiring mereka itu menjadi pelanggan. Kalau pelanggan kan otomatis dia setia, ya terus loyal, pelanggan yang terus ini gitu ya, yang terus mau konsumsi produk kita, terus mau beli produk ke kita gitu. Di dalam gimana? Bisa dilanjut? Bisa ya, kita lanjutkan. Nah, ini adalah Nah, kita sebelum ke sini saya mau diskusi lagi. Mau tanya. Nah, Bapak dan Ibu di sini apakah punya balita? Ada yang punya balita? Ya, punya Bu, balita. Okay. Nah, balita. Saya mau bertanya, pasti pernah beli susu kan? Saya juga termasuk balita, Bu. Sering. Kenapa balita? Bayi 50 tahun. Kenapa? Kenapa disebut balita? Kenapa Pak Hamim disebut balita? Umur saya 50 tahun, Bu. Ya, mau disebut balita juga, Pak. Lanjut, Bu. Baik. Lanjut. Baik kalau begitu. Kita lanjut. Nah, sering kan beli susu. Nah, yang ditanya beli susu balita, beli susu bayi. Target pasarnya siapa sih? Ya, yang punya bayi lah, Bu. Nah, berarti orang tua yang punya bayi. Orang tua yang punya bayi, berarti betul. Bukan bayinya, karena bayi kan nggak mungkin beli. Bayi hanya mengkonsumsi, tapi orang tua yang mempunyai bayi. Nah, jika kita lihat, nah, dalam bisnis kita harus punya apa namanya, menganalisis lingkungan sekitar kita, analisis apa sih kekuatan bisnis kita, apa sih kelemahan bisnis kita, apa sih hambatannya, apa sih peluangnya. Nah, mungkin tadi seperti yang diceritakan oleh Mbak Konita, pertama mau ini kekuatannya itu kita mau apa nih, punya bisnisnya sudah secara online. Lalu setelah itu kita punya kerajinan tangan yang unik. Nah, kelemahannya pasti ada. Nah, mungkin Mbak Konita yang tahu kelemahannya seperti apa, kan? Namun selain itu juga ada lagi, bagaimana sih tantangannya atau hambatannya apa sih? Lalu peluangnya bagaimana? Oh, secara online itu peluangnya lebih besar. Mungkin bisa mendapatkan konsumen yang lebih banyak. Nah, tantangannya, nah itu dia. Sistem kepercayaan. Nah, itu kadang online itu banyak yang tidak percaya gitu kan. Banyak yang kurang percaya dengan bisnis online. Nah, itu mungkin saya mau sharing lagi. Adakah yang punya bisnis lain selain tadi
buket bunga, warung, dan MLM. Ada lagi yang punya bisnis lain? Gimana? Aminku jual beras. Oh, Mas, ini saya panggil Mas Aminuddin. Nah, Mas Aminuddin punya kios beras. Kios beras sih cuma gudangnya saja, artinya membuat produksi beras. Oh, produksi beras. Ya. Jadi Mas Aminuddin, coba-coba saya mau sharing. Kira-kira kekuatan bisnis Mas Amin tuh di sisi mana nih? Kekuatannya dari beras itu Bu, konsumsi pokok kita kan orang Indonesia lebih ke situ sih. Dari punya sawah kan. Jadi produksi beras itu gimana kita menciptakan beras, kita membuat beras bagus-bagusnya, maka olehnya akan lebih mudah ke sini. Baik. Lalu kira-kira kelemahannya apa ya, Mas Amin? Kelemahannya banyak yang diutangin Bu sama toko. Oh, banyak yang diutangin. Terus bagaimana? Itu banyak diutangin. Kita aja ke sistem kepercayaan. Artinya kita misalkan ngirim ke toko A, istilahnya diutangin toko A juga. Kalau misalkan toko A itu lebih lebih terpercaya ya. Kalau ini kan bayar misalnya gitu. Terus dihutangin lagi seperti itu artinya bagus gitu Pak. Artinya lebih ke melihat partner kita siapa yang bagus dan siapa yang enggak, gitu aja sih. Baik, siap. Nah, kira-kira peluangnya apa nih? Tantangannya apa nih? Maksudnya hambatan-hambatannya, tantangannya apa nih? Banyak yang merusak harga Bu. Oh, banyak merusak harga. Terus gimana? Selain harga, misalnya contoh. Banyak yang sangat sangat mana banyak yang benar langsung dan jadi itu kan karena mau dicampur fasilitas kita gitu. Aslinya emang nggak lebih bagus dari kita, tapi kan lebih murah jauh gitu Bu. Iya. Nah, kalau kira-kira peluang kedepannya apa nih? Saya sih kepengen ngebuka itu kayak sekarang kan cuma gudang kirim ke toko. Peluang kedepannya itu saya pengen bikin tokonya sendiri Bu. Artinya lebih pengen bikin tokonya karena lebih terus ketika buku toko sendiri kan tidak kepengen saya sih ke depan tidak ke situ, artinya punya toko kita juga kirim manual ke sekeliling kita, kayak saya ini pengen buka di Trondol gitu kan, di situ banyak perumahan, kita bisa kirim langsung ke perumahan, bayar di sana pemesanan. Baik. Ya, berarti sekarang itu yang udah. Baik kalau begitu. Berarti ingin membuka cabang ya, Mas Amin? Yang lebih sih mengembangkan. Kalau cabang itu udah ada Bu. Kalau ini mah produksi. Kalau ini lebih jualan. Baik kalau begitu. Ya, terima kasih Mas Amin atas sharingnya. Ya Bu. Kita lanjut ke Mau bertanya Bu? Oh iya, tadi ada Pak Sadik ya, Pak Sadik ada tadi raise hand. Pak Asro. Oh, Pak Asro, gimana Pak Asro? Ya, perkenalkan dulu Bu. Tadi silakan. belum tahu. Saya berada di Dubai Bu. Masya Allah, di Dubai.
Iya. Wah, hebat nih Pak Asro ada di Dubai. Gimana Pak? Oke. Pertanyaannya simple. Kalau masuk kategori banyak sekali kan namanya modern zaman sekarang ini, semua orang itu mencari uang melalui media sosial. Ya. Ya, contohnya satu saja lah, ada YouTuber, udah itu aja. Itu masuknya kategori marketing apa gimana, Bu? Udah cukup gitu. Baik. Berarti kita ini kalian kita bahas ya. Siapa? Pak Asro atau Mas Asro? Mas Asro kerja di mana nih di Dubai? Masih di mute. Masih di mute, Mas. Mas Asro masih di mute. Nah, ya. Kerja di mana nih? Saya bekerja di bidang retail, Bu. Oh, retail di Dubai. Ya. Berarti tinggal di Dubai. Dan kebetulan semua di bidang retail kan ada semua departemen. Ya. Dari struktur HRD, accounting, terus marketing, komersial, dan juga operation, sourcing merchandiser. Jadi semua ilmu manajemen ada semua di situ. Makanya saya berminat banget gitu. Makanya retail itu adalah bagian dari bisnisnya, cuman ya ada bagian dari marketing juga. Di dalam retail itu ada marketing juga. Iya. Nah, yang tadi berkaitan dengan tadi YouTuber. Ya, saya nanya YouTubers. Oh, YouTubers. Jadi Mas Asro ini YouTubers. Bu, enggak. Saya cuma menanyakan YouTuber itu bagian dari kategori marketing atau gimana gitu. Ya, YouTuber itu dia adalah suatu apa ya? Dia suatu job atau pekerjaan sebenarnya. Dia kalau ditanya kerjanya apa, YouTuber. Tapi di dalam YouTuber dia bisa memarketingkan. Bisa ada promosi. Ya, ada unsur marketing. Karena YouTuber itu suatu pekerjaan. Tapi di dalam YouTuber dia bisa bekerja sama dengan pihak apa? Pihak-pihak yang terkait, misalnya dia bantu promosi. Ya kan? Itu kerjasama, bantu promosi. Endorse, Bu, endorse. Nah, bantu endorse. Itu sebenarnya kalau YouTuber dia lebih ke pekerjaan. Tapi di dalam YouTuber ada marketing, ada. Gitu. Karena kita kaitkan dengan e-marketing. E-marketing di sini ada itu e-bisnis tadi kan. Jadi bagaimana optimasi kegiatan bisnis perusahaan dengan teknologi digital, semua serba digital. Sekarang semua perkuliahan serba digital. Mas Asro ada di Dubai bisa berkuliah di jam yang sama. Tadi dari Pak Pilot dari Magelang bisa berkuliah gitu. Dimanapun bisa berkuliah. Mungkin Mas Asro ini hanya perbedaan jam gitu kan. Di sana mungkin jam berapa? 3 jam lebih lambat, lebih cepat ya? Lebih lambat, Bu. Di sini kalau di Indonesia 3 jam perbedaan. Jadi kalau punya kelas pagi itu saya jam 5 udah bangun, Bu, udah nongkrong saya. Karena di Indonesia jam 8. Bener saya, bener-bener tuh udah siapin itu. Di Indonesia jam 8, di sini tuh jam 5 kan. Mantap.
Mantap, itu perjuangan Mas Asto. Iya Bu, iya menarik banget gitu karena pengen kuliah di manajemen jadi menarik banget seperti ini. Ya, karena apalagi retail, usaha punya bisnis retail sangat ini. Semua unsur dalam manajemen terpakai semua. Ada semua, Bu. Jadi terkadang begini. Ya, di sini saya mau sharing sedikit. Tuh, Mas Asro di sini tujuan mau kuliah itu apa sih? Oh, tujuan mau kuliah kalau saya jujur untuk ya selain meningkatkan kinerja untuk mempunyai ilmu lebih tinggi dan juga buat diri sendiri dan buat regenerasi insya Allah yang akan datang kalau minat gitu seperti itu Bu. Oke, berarti kalau itu berarti lebih ke ingin ini ya, ingin apa? Mungkin Mas Asro ini ada punya sesuatu yang dirasa kurang gitu ya? Ya, seperti itu. Jadi harus tahulah dari profesor sama dokter ilmunya. Baik Mas Asro. Terima kasih Mas Asro. Mungkin dari yang lain nih. Ya. Sini ada Pak Bayi Abdullah. Ya, Pak Bayi. Suaranya tidak terdengar, Pak Bayi. Pak Bayi. Suaranya tidak terdengar, Pak Bayi. Yang lain bisa dengar suara Pak Bayi? Enggak. Enggak, Bu. Pak Bayi kemana? Pak Bayi suaranya tidak terdengar. Pak Bayi? Pak Bayi? Oh, mungkin ada ini mungkin ya. Speakernya mungkin. Oke, baik. Mungkin ke yang lain dulu. Ini ada Pak Asep Mutoyab. Nah, ini Pak Asep nih. Wah, sedang bekerja juga ya, Pak? Ya, Bu. Nih, Pak Asep apa Mas Asep apa Kang Asep nih? Nah, bebas, Bu. Bebas. Siap. Mana, Bu? Izin. Ini Mas Asep atau Kang Asep nih? Mas Asep lah boleh. Mas Boleh. Asep ini mau kuliah lagi, tujuannya apa ya? Tujuannya pasti menambah pengetahuan. Ya, selain itu apa lagi? Selain itu, untuk itu Bu, apa namanya, pengaplikasian di kantor. Maksudnya gimana? Ya itu dia, apa namanya, menerapkan materi-materi kuliah di S2 ini di tempat kerja gitu. Nah, Mas Asep ini kerjanya di mana? Saya di Infopol, Ibu izin. Di mana, Mas? Di Infopol. Oh, Inkopel. Ya, siap. Di divisi apa? Saya di divisi Barakerta, Ibu izin. Oh, bro. Barakerta. Ya. Oke, baik. Nah, ingin apa sih Mas Asep? Berarti benar ya? Rata-rata di sini sudah punya kerjaan yang enak. Tadi mungkin
ada Pak Pilot dari sekolah. Jadi Pak Pilot ini kepala sekolah ya? Saya masih guru, Bu. Oh, masih guru nih, berarti guru. Ada guru. Nah, berarti ada Mas Asep juga. Di sini berarti apa? Ada dirasa ada yang kurang gitu. Ada yang kurang, ada masalah di dalam suatu pekerjaan sehingga masalah itu bisa terselesaikan dan mendapat solusi di bangku kuliah. Gitu ya? Betul, Ibu. Nah, itu rata-rata sih begitu. Orang kalau misalnya ada teman saya dulu kuliah, teman saya dulu di S3, dia direktur BJB. Menurut saya, buat apa gitu? Untuk apa? Oh, sudah direktur BJB, direktur utama BJB. Tapi ternyata ada hal-hal yang dirasa tidak dapat terselesaikan dan harus terselesaikan jika kuliah jika telah mengenyam kuliah atau pendidikan lebih tinggi. Nah, itu di situ. Jadi dengan kuliah itu masalah-masalah akan timbul solusinya gitu. Jadi di bangku perkuliahan ini gitu maksudnya. Istilah tadi tambah menambah pengetahuan. Nah, begitu mungkin rata-rata. Nah, kalau nih, ini kan tadi saya tanya banyaknya Mbak dan Mas. Nah, ini kalau Ibu Siti nih, Bu Siti, gimana Bu Siti? Kenapa mau kuliah lagi, Bu? Bu masih di mute. Nah, tujuan untuk kuliah lagi ya, Bu ya? Iya, betul. Iya, betul. Tujuan saya untuk kuliah lagi karena ingin mengetahui lebih dalam tentang manajemen keuangan, Bu. Oh, di situ nih guru ya, Bu? Enggak, Bu. Saya pegawai. Oh, maaf. Oh, pegawai. Iya, Bu. Di bagian mana, Bu? Di bagian keuangan, Bu. Makanya saya mau lebih tahu lebih dalam tentang manajemen keuangan gitu. Berarti Ibu nanti konsentrasi keuangan ya, Bu? Iya, Bu, siap. Ya. Tapi otomatis kalau berarti Ibu ingin ini apa sih? Karena saya punya kendala di keuangan, jadi saya harus kuliah lagi mengenyam pendidikan di manajemen. Nah, khususnya nanti mungkin manajemen keuangan. Iya, Bu. Namun tetap juga Ibu karena manajemen harus memahami juga apa itu pemasaran, apa itu produksi, operasi, atau apa itu sumber daya manusia. Itu jadi harus lebih mencangkup lebih besar ya, Bu ya, tentang manajemen sumber daya. Iya, Bu. Betul. Baik, Ibu Siti, terima kasih. Ini saya lanjut ke Mas Heri. Heri Setiawan. Iya, Bu. Nah, Mas Heri Setiawan nih. Mas Heri Setiawan ini bekerja atau punya bisnis? Saya karyawan ini swasta, Bu. Nah, karyawan swasta. Berarti kenapa tujuannya Mas Heri mau kuliah lagi? Saya ingin mengembangkan diri aja gitu, Bu. Untuk menambah wawasan juga gitu kan. Terus menambah pengetahuan juga gitu. Baik. Mas Heri itu di bagian mana kerjanya?
Saya sebenarnya di lapangan kerjanya mah Bu, di area lapangan di penghijauan. Nah, berarti kalau Mas Heri tujuannya untuk mengembangkan diri, berarti mengekspor lagi, menggali lagi ya Mas? Ya, kebetulan tertarik juga dengan SDM gitu kan, karena dulu kan satu itu saya pernah mengabdi tuh Bu ya di daerah terpencil gitu. Kayaknya Ya. ngena banget. Di daerah mana tuh Mas? Daerah Lebak, bagian Bojong Manik, di Rangkas Bitung. Itu di selatan ya? Ya bagian ini aja Lebak situ ke arah Dwi Damar aja ke Baduy situ. Baik, berarti lebih ke ingin mengembangkan kemampuan Mas Heri di bidang sumber daya manusia gitu, mengelola sumber daya manusia. Ya, karena kan SDM itu kan menyangkut dengan sumber dayanya dulu begitu kan. Kalau misalnya sumber dayanya tidak berkembang ya mungkin kemajuan akan tertunda gitu. Betul. Walaupun di dalam sebenarnya begini, kenapa dalam suatu bisnis, suatu organisasi itu semua bisa berjalan, harus semua saling berkontribusi, jadi beriringan. Jadi tidak bisa main satu, misalnya dalam satu bisnis ya ini keuangan aja yang jalan, yang lain tidak, nggak bisa. Tapi semua harus berjalan, marketing harus, pemasaran harus jalan, operasi harus jalan, keuangan harus jalan, SDM pun harus jalan. Hanya kalau pemasaran itu ada di garda terdepan. Itu. Ya, jadi pemasaran itu ada di garda terdepan. Lalu ini mungkin sering bertanya market nih bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di sini atau emas atau mbak di sini seringkali menyangka marketing itu adalah sales, benar nggak? Ya, saya menyangka seperti itu karena mereka istilahnya memasarkan produk mereka melalui bidang-bidang tertentu gitu Bu ya, dengan menawarkan gitu dengan berbagai merek gitu kan. Karena emang dia pertama untuk menarik konsumen kan gitu. Jadi dengan marketing itulah gitu mereka berbicara menarik konsumen, berinteraksi gitu kan. Tahu saya emang marketing itu bidangnya adalah untuk memasarkan produk mereka. Oke. Siapa lagi? Baik Mas Heri, terima kasih. Siapa lagi yang berpendapat bahwa marketing itu ada? Nah ini Pak Hamim. Pak Hamim. Ya, siap. Ya, Pak Hamim. Apakah Pak Hamim berpendapat marketing itu adalah sales? Kayaknya ada perbedaan, Bu. Gimana perbedaannya? Kalau menurut saya, kalau marketing itu kan ditata itu apa istilahnya secara rapi lah gitu. Kalau sales mah kan sepertinya berjalan sendiri aja gitu, Pak. Misalnya saya menawarkan sesuatu bisa langsung aja. Kalau marketing mah kan ada unsur-unsur ini apa istilahnya ada unsur-unsur apa ya yang tertata gitulah Bu, maksud saya itu. Ya makasih Bu, itu aja Bu pendapat saya sementara. Oh iya. Lanjut Pak Hamim. Ya gimana? Nah, strategi sih Bu yang membedakan. Nah, ini siapa nih? Pak Turoh
marketing itu ada sales, tidak. Kalau sales itu adalah bagian terkecil dari marketing. Sales itu adalah ujung tombak. Bukan ujung tombak. Dia tuh hanya istilahnya seperti yang bertugasnya di lapangan gitu. Tapi suatu yang marketer itu adalah marketing itulah satu konsep nih. Ini sudah lihat nih konsepnya seperti ini, kedepannya harus begini. Nah, tinggal seorang marketer itu coaching para sales. Nah, itu maksud saya. Eksekutor konseptual, bedanya berarti. Ya, jadi konseptor. Begitu. Gimana Pak Faturrahman? Bisa dipahami Pak? Oke Bu, bisa. Insya Allah bisa Bu. Baik. Terima kasih. Jadi begini Bu, Baik, menurut pendapat saya Bu. Gimana? Ya menurut Gimana saya. pahami? Jadi kalau marketing itu, kalau menurut saya nih Bu ya, kalau menurut saya marketing itu penjualan. Ya, silakan Pak. Marketing itu adalah penjualannya Bu. Ya. Sales, maksud saya sales. Marketing itu adalah penjualan. Sales itu penjualannya. Ya. Kalau marketing itu merupakan strateginya untuk penjualannya itu Bu. Secara singkatnya ini menurut saya. Gimana? Jadi kalau sales itu penjualannya, ya penjualannya. Kalau market itu strateginya untuk meningkatkan penjualannya itu. Secara singkatnya ini Bu, menurut saya. Oh iya, lebih ke strategi. Ya, strateginya kalau marketing itu, kalau sales itu penjualannya, kalau marketing itu strategi untuk meningkatkan penjualan tersebut gitu Bu. Baik. Ya. Nah itu tuh. Baik. Itu menurut saya Bu. Kurang tahu yang lain. Sementara itu Bu. Baik. Berarti itu sudah mulai sedikit paham ya. Pahami dari Pak Faturrahman. Apa itu marketing? Sudah mulai memahami ya. Alhamdulillah sudah mulai memahami sedikit gitu. Mungkin nanti jika punya bisnis mungkin kedepannya bisa lebih ini. Nah, ini ada Pak Taufik lagi nih Pak. Dua-duanya nggak ada habis materi. Ada Pak Taufik lagi. Menyimak aja sih ilmu sih Bu ya. Di ruang duanya habis. Gimana Pak? Gimana Pak Taufik? Habis. Saya pengen ikut lah ilmu ya Bu. Izin. Iya Bu, sama Bu. Ya, ini Pasung lagi ikut lagi. Iya, ada Bu. ilmu soalnya nyusul ke sini lagi makanya. Izin Ibu dosen. Izin dengerin. Siap Pak Taufik, Pasung. Pasung bergabung lagi. Ngomong Pasung. Tuh Pasung tuh ahlinya Bu. Ahli marketing tuh. Betul, Pak Pasung tadi ahlinya marketing. Ini tadi Pak Taufik juga ahlinya marketing. Halo, izin Bu. Ya, silakan. Ya, saya mau bicara tentang marketing ya. Ya, siap. Tunggu sebentar. Ini Bapak Asro. Bapak siapa? Oh, Asro. Ya, siap Asro. Kalau bicara tentang marketing itu, saya pernah sering ikut seminar ya. Kalau waktu zamannya apa itu namanya? Yang saya bilang tadi sama Ibu, multi level marketing, Bu. Oh iya, betul. Ya, jadi hampir mirip kan, disebutnya itu juga marketing, cuman dia multi level malah.
Jadi yang saya mengetahui itu sewaktu seminar itu, dan saya pun melakukan ya, suka melakukan presentasi. Jadi seolah-olah kita itu mencari konsumen biar ada di ikut sama saya gitu intinya. Walaupun jadi kita tidak pernah menyerah. Kalau waktu itu saya belajar, ada 1.000 orang katanya, there is many 1,000 people, just only one you join, so that is already success people. Maaf Bu, aduh kok bahasa Inggris, ampura. Maksudnya jadi kalau ya 1.000 orang katanya 10 orang di LAN, kamu tanya, saya hai, saya itu, terus kamu jangan pernah nyerah, jangan pernah apa itu. Jadi kalau ada 1 orang yang join itu udah beruntung buat kamu. Iya. Jadi saya larinya itu Bu ke multi ya, bukannya marketingnya doang gitu. Kalau marketingnya mungkin kita di kantor bikin planning seperti yang tadi Pak itu tadi bilang itu. Tapi ini multi, kalau multi itu mungkin lebih seperti itu kali ya. Apa itu benar Bu? Udah cukup segitu aja. Terima kasih. Baik Mas Astro. Jadi intinya gini, marketing itu lebih ke, apalagi tadi multi level marketing, berarti lebih ke how to keep, how to get, how to keep, how to grow, gitu loh. Oh benar. Itu benar. Gitu kan? Apa yang di how to get, how to keep, how to grow itu ada customer. Jadi kalau dapat satu, kita harus keep. Keep-nya itu apa? We have to create about the customer value, superior customer value. Nah itu berarti kita harus memberikan nilai lebih. Gitu. Jadi kita harus memberikan nilai lebih begitu. Jadi tadi sudah. Jadi yang tadi kita bahas itu adalah semua tadi, mulai dari kita memancing konsumen apa sampai ini tadi benar Bu ya. Sama itu hampir. Ya, itu adalah pengertian dari manajemen manajemen pemasaran. Ya. Kalau kita dirunut dari tadi itu adalah karena di dalam pemasaran juga ada unsur offering. Offering itulah menawarkan. Gitu. Tadi apa Bu tuh, how to keep, how to satu lagi apa, how to grow? How to get, how to keep, how to grow. Oke. How to get, how to keep, how to grow. Apa? Customer. How to keep, how to get, how to grow. Ya, itu ada apa? Customer. Ya, pelanggan. Pelanggan itu ya kita harus keep. Dijaga. Dan juga customer ya jangan hanya satu, harus lebih. How to grow, jadi mengembangkan lagi. Gitu. Gitu mungkin Pak Bayu ya. Nah, kalau apalagi di dalam sekarang e-marketing, wah kalau sudah e-marketing itu lebih dahsyat lagi. Karena apa? Di dalam e-marketing itu semuanya kegiatannya pakai apa? Pakai secara digital. Kayak e-commerce. E-commerce ini semua adalah transaksinya dari mulai mencakup pembelian, penjualan itu adalah secara online dan digital. Jadi hanya cukup seperti misalnya salah satu platformnya e-commerce adalah Tokopedia, Zalora, Lazada, Blibli.com, apalagi Shopee dan sebagainya, sampai pada itu Gojek, Grab juga.
itu adalah suatu platform. Kita menjual apapun sampai pada contohlah Halodoc juga. Kalau Halodoc itu masuk apa ya? Bukan e-commerce. Tapi itu adalah Halodoc itu suatu platform juga itu untuk layanan kesehatan. Semua sekarang serba digital. Jadi gimana? Saya pernah, ya mohon izin Bu. Ya silakan. Ya digital marketing itu sama dengan digital marketing ya Bu ya. Soalnya sekarang saya melihat brosur di university itu mengoper namanya perkuliahan digital marketing Bu. Itu sama Ya sama-sama juga. Hanya bedanya di sini. Kalau digital di marketing itu lebih ke internet ya, kegiatan pemasaran. Tapi kalau digitalisasi itu secara keseluruhan global. Digital marketing itu global. Apalagi sekarang ada digital atau digital green marketing, wah itu. Jadi kalau digital marketing itu lebih ke jadi gini, kalau e-marketing itu adalah lebih ke konsepnya gitu. Kalau digital itu toolsnya gitu. Digital tuh misalnya kita menggunakan apa nih, software apa nih, nah, itu begitu ya. Tadi siapa yang bertanya? Ya saya Bu. Terima kasih Bu penjelasannya. Ya, jadi kalau misalnya di aplikasi apa nih, Halodoc ada aplikasi Halodoc. Itu sih kalau menurut saya. Nah, karena dari pengertian e-marketing adalah penggunaan teknologi informasi. Nah, e-marketing dia teknologinya sudah ada, aplikasi sudah ada, ya kita gunakan. Tuh. Ya. Nah, ini model e-business. Nah, Jadi sini ya mau. Bu, Gimana? Ya Bu, izin Bu. Mungkin Ya, begini silakan. Bu. Silakan. Jadi, gimana? Jadi begini menurut saya Bu, karena saya sekarang ini kan zaman teknologi ya. Ya. Jadi market sama aja. Jadi supaya penjualan itu lebih maju gitu ya. Sekarang kan banyaknya canggih dengan digitalisasi. Karena marketing itu kan intinya mempromosikan produk agar awareness publik gitu Bu, meningkat gitu. Dan dengan menggunakan digital gitu kan lebih meluas gitu. Itu Bu menurut saya Bu, pendapat saya. Tambahan Bu, tambahan. Ya, silakan. Ibu, jadi gini ya, menurut saya benar kalau misalkan digital itu menambah lah istilahnya dalam marketing itu. Tapi yang lebih itu analogi gini Bu, semakin banyak orang melihat satu produk, misalkan ada satu produk, bukan produk, e-commerce-nya aja misalnya Shopee, makin banyak Shopee itu mendeklarasikan baik di media sosial, Facebook, di YouTube, di TV, itu orang yang belum perlu itu merasa tidak perlu sebenarnya. Tapi ketika perlu, dengan sistem marketing seperti itu, nanti ketika dia perlu, oh iya, Shopee loh mengadakan ada loh alat itu di Shopee gitu. Ada loh alat ini. Itu gimana tuh Bu? Sistem marketing apa itu Bu? Itu begini. Itu dibagi. Oh, silakan jawab. Menurut tadi yang dijelasin Mas siapa tadi ya, maaf. Kalau itu menurut saya itu masuknya ke product awareness ya.
Jadi gimana konsumen aware dengan produk kita. Jadi kayak misalnya oli, wah produk oli apa nih yang terkenal? Oh oli bagusnya apa? Top One. Yang bagusnya kalau kayak pasta gigi apa brandingnya di mana, di Pepsodent misalnya, seperti itu sih kalau menurut saya yang dijelasin sepertinya produk awareness sih. Nah, ya betul. Jadi yang tadi tuh yang itu sudah, terima kasih nih, siapa yang bantu jawab nih? Yoga Ibu. Nah, makasih Mas Yoga. Jadi benar itu. Jadi itu kalau tadi supaya ada loh di sini, ada di Shopee, di Shopee nih ternyata produk ini kita membantu aware loh, istilah gini. Kita ada loh. Tuh. Jadi membantu buat awareness. Tuh. Lalu tadi yang sistem mana lagi? Ada lagi yang bertanya? Silakan untuk menambahkan. Kang Bayu. Ya, silakan. Karena di dalam e-business itu ada satu di sini. Di sini ada, harus kita, ini adalah nih dropshipping. Kalau di dalam e-business itu pasti ada dropshipping. Karena apa? Untuk bagaimana kita mengirimkan produk tersebut dan mendistribusikan. MLM ada dropship, bukan MLM, tidak ada dropship. Oh, sinyal saya hilang-hilang. Masih hilang-hilang atau sinyal siapa nih, Pak Bayi? Jelas Bu, jelas. Oh, jelas. Nah, ini dropship. Karena di sini ada dropship. Berarti terkadang nih kalau zaman kemarin ya, tahun 2010 lah, ada penjual sistem dropship. Berarti barangnya tidak ada di kita harus pajang saja semua, tapi barangnya di yang lain. Jadi kita itu hanya perantara untuk menjual. Beda dengan retail. Kalau retail itu dia produknya ada di si retail itu, retailer itu. Tapi kalau dropship tidak. Dropship dia itu hanya membantu menjual. Tidak ada barangnya Bu kalau dropship. Ya betul, tidak ada barangnya. Jadi menjalankan sistem bisnisnya dengan melakukan penjualan barang tanpa melakukan stok barangnya kalau dropship. Betul Pak, betul. Jadi barangnya tidak ada di kita. Iya, gitu. Jadi dipesan terlebih dahulu gitu kalau dropship mah dari penyedia, kemudian dikirim gitu ke supplier gitu. Mungkin seperti itu, Bu. Betul. Kayak afiliator Bu. Maaf Bu, sambil ngerokok biar jangan ngantuk, Bu. Oh iya. Ada yang tadi pagi ada yang ngopi. Ya, Pak Taufik tadi pagi ada yang ngopi. Iya, Ibu. Amin ngopinya lawe boneka. Biar hidup, Bu. Biar hidup, Bu. Iya, biar hidup. Amin berasa yang numpuk, amin kok. Ayo, yo kopi nih. Aduh. Nah, di sini ada yang dari Rangkas Bitung nggak? Keturunan mungkin. Siapa yang dari, ada? Oh, keturunan. Kenapa? Keturunan Rangkas Bitung, Bu. Siapa? Sungsang tuh keturunan Rangkas tuh. Oh, Pasung ini Rangkas. Pasung katanya tanjakan. Pasung ini Rangkas. Keturunan Rangkas itu, Bu. Itu Rangkas Bitung itu apa?
daerah seperti apa ya? Daerah benar-benar tradisionalnya di Banten ya? Baduy. Baduy ya, memang itu maksudnya. Rangkas Bitung. Karena orang tua saya di situ, bapak saya asli dari Rangkas Bitung. Oh iya. Masya Allah. Masya Allah. Berarti masih keturunan Prabu Siliwangi, Bu ya? Bapak saya orang tuanya asli Rangkas Bitung. Masih orang Banten berarti, Bu. Iya, kita orang Banten, cuman ibu saya bukan orang Banten, ibu saya orang Sunda Tasik. Cuma beda kumis doang, Bu. Oh, beda kumis. Aja celuk-celuk kita Kang Amis jauh-jauh belajar wi. Nah, ini pasung lagi. Oke, dilanjut, Bu. Ya, dilanjut. Nah, ya. Kita lanjutkan. Ya. Nah, jenis-jenis e-business itu ini adanya B2B, B2C, C2B, C2C, B2G, G2C, G2G. Nah, ada bisnis to bisnis, berarti dia dari pabrik misalnya ke retail atau agen ke retail gitu, tidak ke konsumen akhir. Itu adalah B2B, jadi konsumennya konsumen bisnis. Beda dengan B2C. Lalu sebelumnya saya coba ke sini. Nah, kembali saya ingat tadi dari pembahasannya, mungkin tadi ada siapa ya? Mas Amin. Mana Mas Amin? Tadi toko beras ada analisis kompetisi. Nah, di toko beras itu Mas Amin tadi mengungkapkan kalau bisnis saya, Bu, ada pesaingnya nih, Bu. Nah, ini atau di dalam suatu pekerjaan pasti ada persaingan tuh ada. Nah, contoh misalnya tadi. Nah, ini saya mau minta diskusi dengan Pak Yayan. Ada Pak Yayan Ahmad Dimyati. Pak Yayan. Nah, Pak Yayan pernah mengalami persaingan nggak? Ya? Suaranya kecil ya, Pak Yayan? Iya, Bu, di sini sinyalnya juga agak kurang, Bu. Oh iya, Pak Yayan. Pak Yayan kerja di mana, Pak? Agen lapangan, Bu. Oh, tim lapangan. Ya, Bu, di lapangan, Bu. Pernah mengalami persaingan nggak, Pak? Oke, di lapangan. Kalau pernah mengalami persaingan nggak, Pak? Sering, Bu lah. Ya, jadi bagaimana nih, Pak? Ya. Tergantung kitanya aja, Bu, menyikapi itu, Bu. Kalau persaingan dunia kerja
Ya paling juga dengan sesama rekan kerja Bu. Tapi kalau misalkan terkait bisnis biasanya di sama bisnis juga sama pesaing kompetitor kita Bu. Nah, apakah Pak Yayan ini persaingan tuh pesaing nih? Apakah mau dianggap musuh atau bagaimana? Gimana Bu? Gimana Bu? Oh, sinyalnya kurang ya? Ya Bu, sinyalnya. Jadi di dalam Jelas Bu, jelas. Oke. Mungkin di sana yang kurang. Di sinyal di sayanya agak kurang ini Bu, soalnya lumayan Bu di Pandeglang agak masuk ke dalam lagi Bu, jauh Bu. begitu. Baik. Tidak apa-apa Pak Yayan. Tidak apa-apa, dilanjut saja. Ya Bu ya. Ya, baik Pak Yayan, terima kasih. Nah, ini ada Pak Mansur. Pak Mansur. Pak Mansur masih di mute, Pak. Ya Bu. Sudah. Nah, Pak Mansur, wah. Pak Mansur ini, Pak Mansur. Pak Mansur nih kerja. Sudah siap 86 nih, Pak. Nah, Pak Mansur ini dinas di mana nih, Pak? Saya di provinsi Bu. Provinsi Banten ya, Pak? Iya. Baik. Gimana? Istri jualan di pasar. Oh iya, istri jualan di pasar. Oh iya, ada mahasiswa saya juga ada di Pemprov Banten, Pak. Banyak sih. Ada. Kalau yang dengan saya yang di sini di UPG yang S2-nya banyak. Oh iya, enggak. Ada teman mahasiswa ada mahasiswa saya di tempat lain, ada di Provinsi Banten juga mahasiswa S3 saya. Ada juga banyak sekali ya. Di Untirta Bu? Bukan, dia namanya siapa ya? Safrial. Suka panggil Iyal. Oh iya, hafal. Orang Bapeda dia. Oh iya, dia Bapeda. Betul. Itu mahasiswa saya. Oh iya. Gimana? Nah, ini Pak Ian ya, Pak Ian. Pak Mansur nih. Pak Mansur. Nah, ini tadi terkait dengan pasti ada pesaing, apalagi baik itu tadi kan berjualan di pasar, istri bapak punya toko di pasar, pasti ada pesaing tadi. Ada kalau persaingan di pasar itu adalah persaingan bisnis ya, pesaing. Tapi apakah pesaing itu harus kita jauhi? Ya, baik. Mungkin ini kita bercerita mungkin Bu ya. Kebetulan. Ya. Apakah pesaing itu harus kita jauhi? Tidak kan? Tidak harus. Ya, paling ya bagaimana kita untuk menampilkan toko saya agar lebih menarik lagi. Itu saja sih. Baik itu dari tampilannya, ataupun dari harganya, ataupun dari model yang kita tawarkan, mungkin lebih update. Mohon maaf, saya terlempar barusan. Ya, Pak Mansur bisa diulang lagi, Pak? Ya. Memang tidak bisa dipungkiri persaingan bisnis itu, terutama kayak model saya di Pasarau itu kan saya jualan baju gamis dan baju daster. Itu lebih dari 100 toko yang jualan seperti itu. Nah, ini kan persaingan yang nyata. Ya. Tapi bagaimana kami
bisa memberikan pelayanan yang terbaik, memberikan produk yang terbaik dan harga yang terbaik, kan gitu kira-kira. Tentunya ya tidak sampai jor-joran, apalagi kemudian saya harus rugi besar gitu kan, tidak kan. Tetapi bagaimana produk yang kita tawarkan itu update, karena ternyata saya mengikuti istri itu seminggu itu ya harus ada yang terbaru modelnya gitu tuh. Memang ini cukup menarik juga ternyata gitu, dunia fashion khususnya daster. Nah ini daster ini ternyata menjadi favorit ini Bu. Menjadi favorit ya bagi ibu-ibu. Jadi pesaing itu tidak harus kita hindari, karena itu sebuah keharusan. Kalau tidak ada pesaing ya nggak enak juga kali kita jualannya sendirian gitu kan. Iya betul kira-kira Pak Mansur. Jadi pesaing itu harus kita dekati ya Pak? Tidak harus kita dekati, tetapi ya bagaimana kita bisa menampilkan yang terbaik saja. Tidak harus kita musuhin, tetapi juga ya tidak harus dekat gitu tuh. Hanya ya kita bagaimana kita lebih baik memberikan pelayanan, memberikan produk untuk konsumen, itu saja sih Bu. Baik Pak Mansur. Tapi di sini kita lihat lagi. Di sini ada analisis kompetisi. Pesaing itu bisa jadi kekuatan kedua terbesar yang mempengaruhi strategi usaha kita, strategi bisnis kita. Dengan cara apa? Pertama, harus kita mengenali karakteristiknya, mengidentifikasi nih pesaing kita tuh siapa sih. Izin Bu, izin. Ya betul itu Bu, betul. Ya, sampai kita harus gini Bu, gimana? Kami pelaku usaha yang modelnya pas-pasan itu, kalau memang kita mengikuti pesaing yang mungkin modelnya lebih besar, ya mungkin kita gulung tikar kan itu Bu. Tetapi bagaimana kita dengan model kecil, banyak pesaing di sebelah kanan, sebelah kiri, depan dan lain sebagainya, namun pelayanan kami lebih prima. Nah, itu mungkin yang bisa kita tawarkan. Produk kami lebih berkualitas dengan harga yang memang tidak terlalu jauh gitu kan. Paling gitu. Tapi kalau misalkan pesaing utama mereka lebih tempatnya lebih strategis dan mungkin lebih mewah dan sebagainya. Ya kalau kita mengikuti seperti itu ya mungkin kita gulung tikar, kan gitu. Nah, tidak harus mengikuti Pak, tidak harus mengikuti, tapi kita dekati untuk tahu. Oh iya nih, kita gambarkan, kita petakan. Nih, oh dia punyanya itu tadi, mungkin lokasi apa. Nah kita punya strategi lain. Nah, tadi kan kita mengantisipasi juga. Kita punya strategi lain. Apa strateginya? Kita perkuat apa yang menjadi kekuatan yang kita miliki. Nah, itu. Ya. Nah, itu. Jadi supaya kita harus punya namanya apa? Kita tidak boleh terlena ini dengan ini juga ya. Izin Bu. Dengan pesaing. Ya, dia pahami Izin, silakan. Jadi begini Bu, kalau menurut saya persaingan dalam dunia bisnis itu kan ada yang sehat dan ada juga yang tidak sehat, Bu ya. Jadi misalnya kalau yang tidak sehat itu misalnya kayak kartel, monopoli dan lain-lain gitu Bu. Nah, ya menurut saya. Nah,
bagaimana jadi manfaat dari pesaing dalam dunia sebuah bisnis, kita juga harus menghadapi persaingan berbisnis itu dalam pelaku bisnis, kita terdorong untuk memperbaiki kualitas produk atau jasa yang kita tawarkan. Nah, terhadap selain memperbaiki kualitas, pelaku bisnis juga dapat mencari informasi tentang bagaimana kebutuhan atau selera konsumen yang menjadi target, itu Bu, menurut saya. Pendapat saya seperti itu, Bu. Nanti, Bu. Betul. Jadi ajang kita untuk mengintrospeksi diri. Iya. Terima kasih Pak Hamim bantuannya. Ya, Nah, ini ada siapa, Pak M. Yusron yang raise hand, angkat tangan. Bagaimana Pak M atau Mas atau M. Yusron? Iya Bu, sebelumnya mohon maaf kalau suara terputus-putus karena lagi di jalan ya, habis kegiatan dan Siap. agak pusing juga teman. Saya ada menarik aja gitu, senang dengar ketika bahas pemasaran dalam perspektif diri ya, tidak melihat dulu dari segi materi gitu atau dari segi yang sudah dibuat oleh beberapa ahli gitu. Jadi Bu, mungkin perspektif saya dari sudut pandang saya, dari pengalaman saya gitu Pak ya. Maaf Bu. Ya, gimana? Yang pertama memang kaitan dengan marketing mix, tetapi juga mungkin di sini kalau saya ambil arti kesimpulan yang tadi Ibu sampaikan itu strategi atau bagaimana itu kaitan dengan dalam ilmu marketing ini sangat kejam gitu ya, sadis kalau gitu. Saya sering jadi pelaku, kadang-kadang sering diminta untuk jadi seorang promosi juga. Kadang pelaku membuat beberapa naskah atau konten promosi. Kadang juga saya terjun di lapangan juga untuk melihat kondisi pasar. Kadang juga saya menjadi orang, kalau bahasa kasarnya adalah mata-mata masuk ke dalam sebuah industri, perusahaan untuk melihat kelemahan lawan bisnis kita, kira-kira seperti itu Bu. Ya memang adalah salah satu paling efektif itu adalah masuk ke dalam lawan bisnis kita yang disebut pesaing, karena betul pesaing itu nggak boleh dijauhi. Kita begitu melihat pesaing begitu besar langsung ngedown, tidak seperti itu, tapi terus dicari celah, apa sih kelemahannya, karena pasti ada kelemahannya, kita ambil di sana, walaupun segi dalam hal kecil. Itu bisa dijadikan kekuatan, strength juga bagi kita sendiri gitu. Nah, artinya sini sama seperti pemasaran diri sendiri. Saya lihat dari UPG saja ini strategi ini luar biasa gitu, hebat sekali gitu strategi dari UPG, saya acungi jempol, luar biasa gitu ya. Artinya untuk bagaimana rekrutmen. Betul Pak. Mana ini ke Mas siapa? Mana nih? Gitu ya. Jadi betul kemudian sekali. Juga, UPG di sini. Ya di sisi lain mungkin untuk melihat lawan, memang kita juga harus pertimbangkan biaya gitu. Karena menurut saya biaya promosi itu paling besar. Makanya bener Ibu, biaya promosi adalah yang terdepan. Karena betul anggarannya yang paling besar. Apalagi perdana awal atau produk yang baru akan dikeluarkan harus banyak mengeluarkan biaya. Bagaimana biaya untuk media ini yang paling besar, biaya untuk perjalanan para sales, kemudian hal-hal lainnya. Media apabila kalau sudah masuk televisi saja itu sekali tayang itu berapa juta itu. Bayangkan satu hari misalkan perjanjian tayang minta per 3 jam sekali udah kebayang. Kalau yang uangnya kecil paling ditayangkan sehari cuma 1 gitu. Tapi semakin gencar itu promosi, sudah ya, contoh lagu Perindo saja itu luar biasa karena dia yang punya televisi, terus ada popogin promosikan itu lagu sampai anak kecil segala itu hafal. Ya, ini perspektif aja Bu, sebenarnya banyak sekali kalau bahas tentang promosi gitu. Jadi kira-kira itu Bu. Ya, terima kasih nih Mas M. Yusron. Jadi
UPG ini memang bagus, dia strategi marketingnya dia jalan, dia cepat jalan. bagus, saya acungi jempol untuk UPG ini. Jadi marketingnya jalan nih. Suatu universitas yang marketingnya dia support. Saya acungi jempol karena dia cepat sekali. Nah, kembali lagi tadi Mas Amiuson, marketing itu bisa memarketingkan diri sendiri, bisa. Apakah pesaing itu di organisasi? Ada. Nah, pesaing. Nah, pesaing. Jadi pesaing itu juga tetap seperti kita, pesaing dalam organisasi ada. Kita lebih ke kolega. Ada pesaingnya, ada. Apalagi mungkin di suatu instansi pemerintah pasti ada. Nah, suatu pesaing kita tadi, apakah kita jauhi? Tidak, kita dekati. Ya, betul kan Pak Mansur ya? Suatu organisasi ada pesaing, ada. Kolega kita itu kadang pesaing, iya. Tuh. Jadi, tapi ada manfaatnya juga itu Bu, persaingan. Gimana Pak Hamim? Jadi persaingan juga itu menurut saya ada manfaatnya. Tapi persaingan yang sehat. Betul. Jadi pertama itu membantu menilai kelebihan dan kekurangan, meningkatkan kreativitas, meningkatkan kualitas, dan menjadikan kita lebih tekun gitu. Itu persaingan Bu. Persaingan. Itu menurut saya. Betul. Persaingan itu lebih kepada kita harus introspeksi diri, apa sih kekurangan kita gitu ya. Izin Bu. Ya, gimana Mas Asto? Kalau persaingan itu di mana-mana juga ada persaingan ya Bu. Di dalam instansi perusahaan pun semuanya seperti staf sama staf, manajer sama manajer. Itu persaingan di mana-mana itu terpakai, semuanya ada. Betul. Jadi seperti Pak Amin tadi bilang benar, bisa buat ya seperti itu tadi Pak Amin. Ya, jadi kita bisa memasarkan diri sendiri, bisa. Apakah partai politik itu ada marketing? Ada. Apakah caleg itu pakai marketing? Ada. Tapi bukan marketingkan produk, marketingkan potensi diri. Setiap manusia punya unsur marketing. Itu kalau berbicara marketing. Minum dulu Bu, minum. Iya, saya terlalu banyak bicara tadi ya. Nah, nih ada strategi, tadi kita kaitkan lagi ke strategi e-bisnis. Jadi lebih kemana meningkatkan kinerja, jadi strategi bisnis itu bagaimana sih untuk meningkatkan kinerja, menciptakan keunggulan yang kuantitatif secara sustain, jadi berkelanjutan. Nah ini tadi yang kita akan inikan. Jadi nih, di marketing juga kita perlu ini SWOT analysis. Tapi melalui apa?
melalui internet. Supaya apa? Di sini kita menghasilkan market atau pasar. Nah, dalam sini juga kita harus melihat sini. Tuh. Nah, sampai sini. Apa ada yang mau ditanyakan? Silakan, ada yang mau ditanyakan? Ya Bu, bertanya Bu. Ya, silakan. Mungkin banyak pertanyaan ibunya saya ini ya. Gak apa-apa Bu, biar ikut Bu. Silakan, silakan. Jadi bagaimana langkah-langkah ini dalam menyusun suatu strategi bisnis terutamanya itu Bu. Bagaimana langkah-langkah untuk dalam menyusun strategi ya, itu Bu yang saya tanyakan Bu. Makasih Bu. Ya baik, terima kasih Pak Hamid. Pertama tadi langkah-langkahnya adalah tadi perencanaan marketing plan, analisis situasi dulu. Berarti tadi apa ini? Tadi saya ini harus setidaknya tadi melihat. Nah, pakai ini saja sudah terlihat. Ini saja sudah terlihat. SWOT analysis, strength, weakness, opportunities. Ini saja sudah terlihat. Kita istilahnya ajang introspeksi diri loh. Kita kekuatan kita apa sih, kelemahan kita apa sih? Setelah itu kita menentukan ke arah ke depannya seperti apa. Nah, apakah mau memperluas pangsa pasar atau kita mau berganti di ganti bisnis lain atau seperti apa? Atau mau meluaskan pemasarannya, misalnya yang asalnya tadi mungkin secara tradisional, mungkin secara sekarang sudah mulai merambah lagi ke e-marketing. Atau tadi secara online. Demi apa tadi yang saya sebutkan? How to get, how to keep, how to grow. Untuk menambah para pelanggan. Gimana Pak Hamim? Ya Bu, makasih Bu. Ada yang mungkin kurang paham atau mau ditanyakan kembali? Silakan. Halo, assalamualaikum Ibu, izin bertanya. Ya silakan. Nah ini Pak Yen. Ya Bu, maaf saya izin bertanya. Ya Pak, silakan. Untuk sebagai pemula dalam mengelola marketing di masa sekarang ini, apa kira-kira yang harus didahulukan? Apa kita mengendos? Apa gimana gitu? Sebagai pemula itu biasanya baik. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Bu. Sebagai pemula bisnis pemula itu berbagai cara, ada mulai bisnis startup, bagi pemula seperti apa. Hanya Pak Yeyen ini fokusnya ceritanya mau bisnis apa ini Pak? Jadi maksud saya gini Bu, punten. Jadi di masa sekarang ini kan udah era modern, ya, bisa lewat internet,
bisa lewat medsos atau bisa lewat aplikasi kayak TikTok atau kita ngikut marketplace dan yang lainnya. Gitu ya. Jadi di masa sekarang ini ya Ibu pahamlah di masa sekarang itu bisa melalui apa aja. Jadi strategi apa untuk marketing pemula gitu Bu? Kita membuat misalkan suatu produk atau jasa, apa yang harus kita lakukan? Apa kita mengendorse orang yang terkenal? Kalau atau untuk kita biasanya kalau untuk beda-beda nih Pak Yen. Biasanya kalau untuk produk itu, kalau misalnya makanan, minuman itu lebih market testing, tes pasar. Enggak, kalau maksud saya bukan biasanya Bu. Jadi kira-kira menurut Ibu atau menurut yang lain yang udah berpengalaman, orang pemula di masa sekarang memulai bisnis yang berhubungan sama marketing lah. Kira-kira target pasarnya itu kita harus melalui produknya dibesarkan atau endorse-nya kita yang dibesarkan. Gimana Pak, terputus-putus? Target pasarnya dibesarkan atau apa? Target produknya gitu maksudnya Bu. Oh gini. Kita dirunut dari awal. Iya, Jadi contoh lah kita di sini Bu. Dia berbagai contoh kita Erigo. contoh ya. Erigo ya. Sebelum dipegang sama Raffi Ahmad nggak terkenal sama sekali. Tapi kalau udah dipegang sama Raffi Ahmad di jalan-jalan banyak. Nah, jadi apa kira-kira nih target pasarnya yang harus kita lakukan? Si produknya benar udah bagus kan? Dia desainnya atau modelnya apapun ya lah. Gue juga hafal lah, tadi sering ketemu orang yang pakai Erigo karena udah dipegang si Raffi Ahmad itu. Nah, jadi begini. Sekarang itu suatu bisnis bukan terlihat dia karena unsur viral. Lebih ke sekarang viral. Nah, itu unsur e-marketing itu kita di-endorse. Tapi sebenarnya kalau mau tadi Pak Yayan sebutkan, itu bisnis dari awal, dari kecil, dari awal ke pemula itu mau seperti apa? Kalau pemula itu biasanya pakai market test. Tes pasar dulu pertama. Tes pasarnya dengan cara apa? Berarti cara apa? Banyak cara tadi. Mungkin dengan cara endorse, atau tadi mungkin dengan cara dia apa? Membagi-bagikan tester, promosi, itu banyak caranya. Tapi kalau sekarang karena era digitalisasi dan era viral, jadi orang-orang lebih suka langsung saja di-endorse. Tapi yang namanya durability-nya, ketahanannya apakah lama atau tidak, nah itu itu yang harus dilihat, evaluasi juga. Jadi harus dievaluasi, yaitu ketahanannya apakah tadi dengan apa tadi mengendorse itu daya tahannya dia, produknya, penjualannya gimana sih? Karena suatu produk juga ada siklus hidupnya, sama seperti manusia ada siklus hidupnya. Kalau dia sudah sampai puncak, hati-hati dia bisa turun. Supaya dia tidak turun, kita harus cepat-cepat berinovasi. Gitu. Gimana Pak Yayan? Pak Yayan? Ya Bu. Gimana Pak Yayan? Jadi itulah namanya, ya gimana? Iya, coba lanjut dulu Ibu.
Ya, enggak, tadi apa lagi? Silakan Pak. Nah, jadi gini Bu, maksud saya seperti ini. Contoh, itu mah hanya contoh Bu ya, produk. Ini kan namanya juga produk bisa melalui rata-rata endorse biar produk itu terkenal. Terus kita lihat lagi model orang yang jual jasa seperti hiburan, ya kan? Itu rata-rata dia bisa disebut lama juga lama, mungkin karena terkenal dibuat viral. Jadi yang konsep marketing itu bisa terpatahkan gitu Bu, sama hal seperti itu. Ya betul. Tapi sebenarnya itu juga bagian dari konsep marketing, yang pakai endorse itu bagian dari konsep marketing Pak Yeyen. Iya, itu kalau viral-viral gitu termasuk konsep marketing apa Bu? Berita viral gitu. Itu ada promotion mix, jadi masuk kepada bauran promosi. Itu adanya di advertising, iklan, endorsement. Lewat. Jadi kalau misalnya, ya, jadi mungkin Pak Yeyen kalau misalnya marketing itu hanyalah sales, enggak, marketing adalah luas, sangat luas sekali. Marketing praktis Bu. Ya, sekarang aja teh Indonesia itu ketika emang sudah banyak kan di mana-mana, tapi sebelum diakuisisi oleh kita kan biasa-biasa aja. Diakuisisi oleh kita booming ya gitu, kayak contohnya. Ya. Baik, kalau begitu ini tinggal 3 menit lagi ya Pak. Ada pertanyaan terakhir? Mungkin kalau tidak kita tutup perkuliahan ini, gimana? Ya Bu.